Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Rizky The Blue di channel Rizky The Blue di sesi Malam Kerawat. Akhirnya penantian kita selama ini ya, hal-hal yang kita cari, rumah di tengah hutan sudah ketemu ya. Nih, ups, teman-teman harus hati-hati karena ini dapat dilihat bangunan sekitar ini asbestos yang udah pada runtuh ya. Ini tuh lihat, ini juga udah ditumbuhin tumbuhan-tumbuhan yang lumut ya, kira-kiranya seperti itu. Harap hati-hati dalam berjalan karena apa? Karena ini bangunannya udah lapuk semua. Dan ini benar-benar rumah di tengah-tengah hutan seperti yang Pak Supar ceritakan kemarin. Setelah kita dua hari kita ekspedisi ke sini, akhirnya kita ketemu juga. Tadi kita ekspedisi yang terakhir kemarin kita udah sampai ke paling bawah ke Watu Kodoknya itu. Dan sekarang kita udah menemuin rumah ini. Memang agak sulit karena tempatnya agak tinggi, kita harus melewati rumput-rumput yang sangat tinggi ya. Nanti saya akan lihatkan bagaimana rumputnya. Yuk kita masuk ke dalam. Dan di sini, di rumah ini ya, Pak Supar bilang penunggunya adalah seorang wanita cantik dan seorang pria berbadan besar dan tegap. Apakah kita akan menemukan sosok penampakan itu kali ini? Mari kita selidikin rumah yang dulunya katanya buat pabrik atau penyimpanan gudang. Yuk masuk semua. Ini ada sandal teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini hati-hati teman-temannya, ada sarang tawon tuh. Tadi yang bunyi nging-nging tuh, bisa dilihat ada sarang tawon itu sebelah situ kamera. Ya, sarang tawon. Ini rumahnya ini. Bagian atasnya teman-teman bisa lihat. Nah, itu sarang-sarangnya sudah ditumbuhin seperti itu. Dan di sini juga teman-teman pernah ada cerita ya, bahwa di rumah ini ruangan pertama, ruangan kedua, ruangan ketiga. Saya nggak tahu motifnya apa ya ini. Kok bisa bangun rumah di daerah seperti ini? Motifnya seperti apa? Karena memang akses untuk ke tempat ini itu sangat-sangat sulit sekali ya. Tadi kita harus melewati jalan yang berliku, berbatu, dan juga terjang tinggi. Itu nggak ada jalannya sama sekali, nggak ada jalan setapak sama sekali. Kita harus menerabas ini seperti ini. Coba dilihat, menerabas rumput-rumput ilalang yang tinggi banget. Saya nggak tahu motifnya apa di balik rumah-rumah ini. Tapi kita akan selidiki, mungkin kita akan menemukan sesuatu di rumah ini. Oke nih, lihat, ini ruangan ketiga teman-teman ya. Itu masih ada, ini ada pintu dari apa ini? Oh, dari bambu ya, mungkin bambunya ini kecil-kecil. Bisa juga dari bambu yang tadi ada di sebelah sana itu. Ini ruangan keempat. Nah, tuh ada kelerawan tegangan. Serabut-serabutnya. Ada suara teman-teman. Tokek gede. Apa? Tokek. Nah, ada tokek tuh. Kelihatan nggak kamera? Dekatin dikit. Tuh ada tokek itu. Itu lah. Ya, kalau dijual laku itu teman-teman ya. Tapi saya nggak mau nangkap ya, kurang kerjaan. Oke. Ngopan. Sumpah gede banget emang tolak. Ini kalau ada yang mau tokek di sini ya, dijual di tokeknya nih. Ini saya takutnya kalau saya lewat ke sana dimain celok ini gimana gitu. Mending aja. Aku mau udah tokek. Oh, yang ini ruangannya yang dalam ini creepy teman-teman ya. Coba. Yuk kita lewatin bismillah. Tes ya. Wah, sampai lewati. Pedih. Lumayan dikaten. Ini ruangan terakhir teman-teman ini. Nah, ini bisa lihat seperti ini. Gimana mas dalamnya? Itu masih ada ruangan kecil lagi mungkin apa? Ini saya nggak tahu ya, ini bekas apa, tempat penjemuran jamu atau apapun semestinya. Ini nih, ini udah nggak ada atapnya, atasnya udah kosong dan tembus dengan pohon bambu semua. Nah, sering dikatakan bahwa sering wanita cantik itu sering masuk ke sini. Kalau Bapak Supar tadi bilang informasinya, ketika kita dari bawah tadi dari rumah Bapak Supar ke sini tuh ada wanita yang jalan mengayang ya, atau terbang ya, jalan terbang, dan wanita itu tembus dan masuk ke rumah sini. Ini memang agak jauh dari rumahnya Bapak Supar, tapi bisa terlihat dari tingkatnya rumah Bapak Supar tadi, karena di tingkat Bapak Supar bisa memandang sampai tebing ini. Nih, ada suara-suara.
Nah, Tawon ya. itu. Oh, sarangnya gede. Nah, ini punya sarang tawon juga, teman tawon liar ya, besar-besar. Ini jerawut nih teman, banyak banget. Yuk kita masuk ke sini. Hati-hati. Awas watch your step. Nah, ini. Ini gandelan kayak gini. Ini buat bergelantung setan ya teman-teman. Oh, ini masih ada ruang lagi ternyata teman, besar banget. Ini yang kedua ini ruang besar banget ini. Ini. Bisa kelihatan? Tuh. Ya, lebih besar daripada ruang ini. Ruang keberapa nih? Kelima ya? 5. Kelima. Jadi ini ruangnya dibagi kayak 5 ruangan teman-teman. Nah, ada tangga, ini genteng yang udah jebol. Itu di belakang ada pintu, tapi pintu apa saya belum tahu ya. Sejauh ini kita kesini kita belum menemukan penampakan atau sosok makhluk gaib yang signifikan. Oke, ini ada apa ini? Ini kayak jantung manusia ya, atau sarang laba-laba ini. Tuh. Untuk teman-teman yang baru mampir ke channelnya Rizky in the Blow di sesi malam keramat, tolong subscribe dulu ya dan cek video lain yang menarik yang ada di channel saya. Dan juga kalau ini memenuhi kualitas video untuk menghibur teman-teman, share videonya. Tapi ingat, pertama kali sebelum share ada tombol merah, subscribe dulu. Oke, kita akan lanjut lagi. Ini ada pintu nih. Coba kita buka ya. Hutan. Nah, ini udah hutan lagi teman-teman ya. Nih, bisa kelihatan kan? Tuh. Tuh di sini udah hutan lagi tuh. Tuh, sebelah kanan kiri, pinjam kameranya coba. Nah, itu sebelah kanan kiri udah hutan semua. Tuh, ya, nggak ada jalan lagi teman-teman ya. Itu, ini tampak luar rumahnya tadi. Hutan semua. Itu ada kayak tangga, itu apa itu? Nah, itu pohon bambu lagi di atas itu. Yuk kita masuk lagi. Oh, sebentar. Belakang. Oke. Ini seperti ini. Sekarang akan saya matikan lampunya. Senter saya akan saya matikan dan saya akan berjalan menyusuri ruangan demi ruangan ini. Ya. Ini tadi atap-atap yang rubuh ya teman-teman. Itu. Ada atap-atap yang rubuh dan nggak tahu apa itu. Ini suara space yang pecah ya teman-teman. Saya berharap sih ada sesosok yang menampakkan diri di sini. Nah, ini kita ke ruang pojok. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang punya cerita mistis atau seram, bisa nanti tulis di kolom komentar atau nanti teman-teman semuanya bisa DM saya secara langsung. Nanti kita bisa bertemu atau nanti teman-teman juga bisa saya ceritakan lagi ceritanya. Nih, coba ada keanehan-keanehan nggak yang sini? Tuh. Tadi sebelum dapat tempat ini kita hampir saja putus asa ya. Karena kita nggak kunjung menemukan rumah atau tempat gudang ini yang kita cari. Kita hampir berputus asa. Tapi yang namanya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah, jadinya kita akan menemukan rumah ini teman-teman. Ini ruangan keempat, kita akan masuk ke ruangan ketiga sekarang. Yang ada tokeknya tadi, apakah tokeknya masih ada? Iya teman-teman. Tuh, tokeknya masih ada itu. Nah. Ya. Tuh, siapa yang mau tokek? Ini posisi ruangan ke 3 ya. Tadi ruangan kelima, ini ruangan yang ke-4. Oke. Sekarang kita akan coba jalan ke depan lagi.
ke ruangan. Ini ada listrik apa enggak sih? Udah, bukan. Saya kira itu ada stop kontak listrik. Ini jalannya memang, konstruksi rumahnya menurun ya teman-teman, karena ini benar-benar ada di tebing. Jadi konstruksi rumahnya itu benar-benar melandai turun ke bawah. Nah, ini kita masuk ke ruangan kedua. Ini sarang tawon maksud saya ya. Tuh. Ini kita balik lagi ke ruangan yang pertama tadi. Ini udah lama sekali, sekitar 50 tahun lebih ini nggak digunakan ya. Ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini saya udah keluar, posisi di luar rumahnya ini seperti ini. Ini pintunya, coba saya tutup. Tadi sebelum saya masuk pintunya ini ditutup oleh kayu. Nah, ini benar-benar semuanya masih hutan belantara ya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Saya pun nggak tahu kalau nanti pulang harus lewat jalan yang mana, karena memang tadi kita harus terabas. Nah, ini semuanya masih hutan teman-teman. Ya, nih hutan semua ini. Dan tadi tengah-tengahnya ada pohon pisang. Oke, kita akan coba turun. Ya, tadi kita turun lewat sini ini. Ya, coba pelan-pelan. Kita telah jelajah di sini. Oh, kita nggak nemuin jalan. Oke, sini sebelah sini. Nah, kita tadi lewat sini. Nah, ini ada pohon pisang teman-teman ya. Tapi nggak ada pocongannya. Tuh. Nah, tadi kita lewat mana kan? Sini ya. Lewat mana tadi? Lewat sini. Ini bener-bener hutan teman-teman ya. Susah banget buat jangkau tempat ini. Kita nggak bawa alat-alat, kayu ataupun apapun nih. Kita tadi nggak bawa. Kita bener-bener loncat tadi dari bawah ke atas, kita terabas ini semua. Ini. Aduh. Ini bener-bener kita terabas ya teman-teman. Nah, di situ ada kayak tiang itu teman-teman. Kita cari penampakan dulu hal apa yang ada di sini, sambil kita nyari jalan keluar buat turun dari sini. Oke, ini ada pondasi-pondasi. Ya, kita bisa lewat sini. Nah, nih, ini dulunya juga sebuah gudang, tapi sekarang ini tinggal pondasinya aja teman-teman. Ya, bisa dilihat semuanya. Ini tinggal pondasinya aja. Gitu. Semuanya tinggal pondasi aja dan nggak ada yang lainnya. Tuh, teman-teman bisa lihat ada pondasi semua. Ini benar-benar di tengah hutan bambu, tepatnya di sungai atau kita sebut Kali Garang ya, perbatasan antara Semarang dan Gunung Pati atau Ungaran. Di sini juga di bawah kita itu langsung jurang menuju ke sungai. Oke, dan di atas ini ada yang kita lewati sebelumnya di ekspedisi 1 dan 2, itu semuanya adalah tempat ini. Oke. Ini waktu udah menunjukkan pukul 1 malam. Dan saya pikir Mas Blue harus mengakhiri vlog kali ini ya. Ya, waktu udah menunjukkan pukul 1 malam teman-teman. Jadi mau nggak mau kita harus berpisah. Sampai jumpa nanti di vlog berikutnya di Misteri Malam Keramat. Oke. Kalau yang punya ide atau saran bisa tulis di kolom komentar. Sekali lagi saya minta tolong teman-teman buat bantu perkembangan saya dan teman-teman dan channel ini juga dengan cara subscribe dan like, komen video ini sebanyak-banyaknya, dan juga share ke teman kalian. Oke. Akhirul kalam, saya Rizky The Blow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.